Dan ketika dunia internasional mengakui itu milik Indonesia, maka mereka akan mencari argumen untuk membantahnya. Asal-usul batik seringkali didapatkan. Ada yang kata daripada Malaysia. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi satu video miliknya Apalah TV ya. Kenapa ya orang-orang Malaysia ini tidak pernah berhenti untuk mengklaim apapun yang ada di Indonesia ya. Budaya-budaya kita kan selalu saja diklaim oleh mereka ya. Banyak kan, contohnya angklung ya, reok Ponorogo ya kan, tortor ya, yang berasal dari Batak itu pun sampai diklaim juga sama mereka ya. Dan batik ya, jelas-jelas juga diklaim sama mereka ya. Sebenarnya kita kan nggak pernah mempermasalahkan ya setiap budaya kita yang berkembang di Malaysia ya, istilahnya lestari lah di Malaysia sana. Ini kan kita nggak pernah mempermasalahkan. Justru kita sebagai orang Indonesia akan senang dan bangga ya, budaya kita lestari di sana ya kan. Yang jadi permasalahan bagi kita ialah mereka itu tidak pernah mau mengakui apapun budaya tersebut berasal dari kita, Indonesia. Justru dengan PD-nya mereka mengklaim semua yaitu tetap berasal dari mereka. Ya, gak ada rasa malunya gitu loh. Bukannya introspeksi diri, tapi justru semakin menampakkan keegoisannya. Ya, mungkin ya karena mereka ini merasa kaum mulia ya, merasa paling istimewa di muka bumi ini. Jadi semua yang ada di Indonesia ini ya mereka berhak mengklaim ya. Apalagi ditambah lagi istilah alam Melayu tadi ya kan. Semua kita di Indonesia ini, semua suku-suku yang ada di Indonesia ini dimelayukan sama mereka. Jadi mereka punya hak untuk mengklaim apapun yang ada di Indonesia. Kita semua ini ya bagian dari mereka. Mungkin gara-gara itu ya, makanya mereka itu tetap pede ya mengklaim apapun yang ada di Indonesia ya kan. Dan ini ada juga salah satu ya orang Malaysia mengatakan juga bahwa batik itu bukan berasal dari Malaysia ataupun dari Indonesia. Bahkan kata batik itu bukan dari Jawa. Ya, nggak tahu dia referensinya dari mana. Yang penting cocok. Ya sudah, jelas kita tahu kan kalau batik itu kan berasal dari kata ambatik ya. Dan seiring waktu ya jadi batik ya. Ini kalau sejarah yang kita baca, yang kita tahu. Jadi untuk lebih jelasnya guys ya, seperti apa nih kata-kata orang Malaysia ini ya, yang mengatakan bahwa batik itu bukan berasal dari Indonesia dan kata batik itu bukan berasal dari Jawa ya. Langsung saja ya kita tonton videonya. Namun teman-teman jangan lupa ya nanti kunjungi channelnya Apalah TV ya. Linknya saya taruh di deskripsi dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Rakyat Malaysia masih saja ngeyel dan tidak terima jika batik berasal dari Indonesia. Mereka tutup mata dan selalu mencari alasan serta argumen untuk mengingkari fakta sejarah. Organisasi sebesar UNESCO pun mengakui jika batik merupakan warisan budaya Indonesia. Lucunya, mereka selalu mengaitkan dengan cerita lampau dan cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Namun mereka percaya akan hal tersebut. Mereka juga akan selalu menggunakan ilmu cocokologi dalam berargumen. Sudah berapa banyak budaya Indonesia yang mereka klaim sebagai budaya mereka, dan ketika dunia internasional mengakui itu milik Indonesia, maka mereka akan mencari argumen untuk membantahnya. Walaupun argumen yang mereka katakan sangat absurd, selain itu, mereka juga akan menggunakan kata serumpun jika sudah tidak bisa berargumen lagi. Ya. Alam Melayunya itu ya. Seringkali didapatkan. Ada yang kata daripada Malaysia, ada yang kata daripada Indonesia. Hari ini saya nak bagi tahu bukan daripada Malaysia, bukan daripada Indonesia. Rekod sejarah memberitahu kepada kita batik dapat dijejak paling awal ke zaman Mesir Purba, di mana terdapat satu amalan melukis di atas kain menggunakan lilin dan umpama dengannya. Kain-kain pada zaman Mesir Purba ini dipanggil sebagai fayum. Juga batik wujud dekat negara China. Kita dapat lihat pada hari ini puak-puak yang mendiami kawasan Yunan, iaitu puak Miao, Buye dan Jizya dekat sana sebenarnya memiliki seni batik mereka tersendiri. Dalam sejarah Melayu, antara rekod terawal merujuk kepada seni melukis di atas kain ini ialah daripada Tolatos. Bentar lah guys.
Ya kita akui memang seni melukis di atas kain itu ya bukan hanya dari bukan cuman Indonesia ya, banyak negara juga ya, bangsa-bangsa lain di dunia ini yang melukis di atas kain ya kan. Tetapi mereka tidak menyebut namanya itu sebagai batik ya kan. Ada namanya tersendiri mereka ini. Lah kalau Malaysia ya kan, yang digunakan apa katanya? Kan batik. Jelas-jelas batik itu berasal dari Indonesia ya kan. Nggak kita pungkiri, seni melukis di atas kain itu semua negara, semua bangsa-bangsa ini ada yang memang bisa melukis di atas kain. Tetapi tata caranya juga kan mereka jelas berbeda dengan cara kita. Ya kalau kalian bersikeras bahwa kalian memiliki seni lukis di atas kain juga, ya silakan. Tapi jangan gunakan istilah kata batik. Buat nama sendiri. Ini kan enggak, udah jelas-jelas batik itu berasal dari kita. UNESCO pun mengakui dari kita. Logika apa kalian pakai ini? Yang ditulis pada abad ke-16 Masih yang melibatkan seorang Laksmana, iaitu Laksmana Hang Nadim, anak kepada Hang Jebat dan juga anak angkat Hang Tuah, yang ketika itu diarahkan oleh Sultan Melaka untuk pergi ke India dan mendapatkan 40 kain daripada sana. India pada ketika itu merupakan pusat tekstil yang sangat terkenal, menghasilkan kain-kain yang sangat berkualiti. Jadi tak heran kenapa Hang Nadim dikirimkan ke India untuk dapatkan kain berkualiti di sana untuk dibawa balik ke Kesultanan Melayu Melaka. Ketika dalam perjalanan, kapal Hang Nadim keram. Alhamdulillah Hang Nadim terselamat, tetapi hanya 2 dan 3 sahaja kainnya tempat diselamatkan. Jadi apa yang Hang Nadim buat? Hang Nadim lukis semula lukisan kain-kain tadi dekat atas dengan bermotifkan flora dan fauna seperti mana kain asal, lalu diberikan kain ini kepada Sultan Melaka. Ini antara rekod betul-betul awal yang bercerita kepada kita tentang kelahiran batik dekat alam Melayu atau Nusantara. Bukan saja dekat India, kita juga ada dekat China ketika zaman dinasti Sui. Pada zaman ya, ini sejarah mereka ya kewujudan kain yang dilukis menggunakan lilin. Biasanya kain ini ialah ketika zaman China, kain yang digunakan ialah kain sutra yang sangat mahal. Kemudian pengaruh kain daripada dinasti Sui ini sampai ke Jepun ketika zaman Nara, ketika abad ke-8 mesti. Kita dapat melihat kelahiran batik Jepun yang dipanggil sebagai roket Suzume. Kain ini menekankan unsur-unsur budaya Cina seperti flora dan fauna, gunung ganang, pemain seruling, adegan memburu dan kebanyakan unsur-unsur yang kita boleh lihat dalam kebudayaan Cina. Malah ada yang berkata kalau macam tu janganlah orang Malaysia guna perkataan batik, guna kata lain. Saya nak berhujah kat sini sebab pertama kita kena tahu kata batik bukan hak eksklusif bahasa Jawa. Kita dapat melihat kewujudan perkataan batik dalam bahasa Proto-Austronesia yang dipanggil sebagai bacik, dan kemudian perkataan bacik ini yang bermaksud bertatu, melukis dan seumpama dengannya tersebar dalam banyak kalangan bahasa dalam keluarga Austronesia, termasuklah bahasa Jawa. Bentar guys, itu dia bilang tadi berasal dari kata bacik katanya. Cocokologi dipakai orang ini. Padahal kita jelas-jelas tahu sejarah yang ditulis di Indonesia ini, batik itu berasal dari kata amba titik, ya kan? Ambatik. Macam-macam aja orang-orang ini ya. Cari sana sini, pokoknya cocok sudah. Gimana caranya pokoknya tetap bersikeras lah. Ya, kalaupun mereka tidak ada bukti batik itu berasal dari mereka, ya pokoknya cari referensi, cari yang kira-kira cocok supaya batik itu bukan berasal dari Malaysia ataupun dari Indonesia. Sebagai contoh, kita ada dalam bahasa Formosa yang di mana terdapat kosakata fisik yang bermaksud amalan mencacah tatu dan juga melukis. Juga saya cadangkan kepada kawan-kawan Malaysia saya, tanya kepada orang Kadazan dekat Sabah apa maksud perkataan motik dan wotik dalam bahasa Malaysia, dan anda akan dapat tahu bahawa sebenarnya perkataan ini wujud dalam pelbagai bangsa dalam rumpun Austronesia. Jadi macam mana kita nak layan isu batik ni? Senang. Batik dah wujud sebelum Malaysia wujud pada 1957. Batik dah wujud sebelum Indonesia wujud pada 1945. Jadi ini bukan hak eksklusif sebuah negara semata-mata. Sebelum Malaysia dan Indonesia wujud, batik dah wujud dekat China, dah wujud dekat Empire Mesir Purba, dah wujud dalam Kesultanan Melayu Melaka dan catatan kisah Hang Nadim, dah wujud dekat Jepun, bahkan dah wujud dalam bahasa Proto-Austronesia yang boleh dikira 3000 tahun
tahun sebelum Masehi bahasa itu mula dipertuturkan dekat muka bumi. Jadi senang saja, orang Indonesia boleh berbangga dengan batik mereka. Kami orang Melayu dekat Malaysia boleh berbangga dengan batik kami, dan pelbagai suku bangsa lain yang mewarisi teknik melukis kain menggunakan lilin juga boleh berbangga dengan batik. Asal kata batik terdiri atas dua kata, yaitu amba yang berarti kain dan titik yang berarti titik juga dalam bahasa Jawa. UNESCO mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2009. Batik sudah menjadi budaya yang melekat pada diri masyarakat Indonesia. Seni menulis di atas kain memang bukan hanya di Indonesia saja, di negara lain pun ada, dengan teknik dan metode pembuatan yang berbeda dengan Indonesia. Ya, jelas. Tapi negara lain tidak memakai kata batik, namun dengan kata yang dimiliki oleh mereka sendiri, kecuali di Malaysia yang sama menggunakan kata batik. Malaysia seharusnya sadar diri dengan sejarah dan perkembangan batik yang ada di Indonesia. Ya, betul. Tak salah jika Malaysia dijuluki sebagai King of Climb. King of Climb. Ya, kalau kalian memang punya seni melukis di atas kain, ya silakan. Tapi pakai nama yang lain, jangan batik. Jangan batik. Pakai nama lain. Nggak ada itu istilah kamu bilang tadi apa itu bacik gitu tadi. Nenek moyang kami itu memberi nama dulu itu ambatik. Seiring berjalannya waktu menjadi batik. Itu nenek moyang kami yang buat. Yang memberi nama itu nenek moyang kami. Jadi kalau kalian mau bikin nama seni melukis di atas kain, buat namanya sendiri, jangan batik. Biar kami pun nggak akan pernah ribut dengan kalian. UNESCO sudah mengakui itu dari kami, batik itu dari kami Indonesia. Datang kalian tetap saja bersikeras bahwa itu bukan dari Indonesia. Ini kan nggak tahu diri kalian itu. Keras kepala, atau memang karena merasa sudah paling mulia di dunia ini kalian itu?